وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita insyaallah melanjutkan kajian. Ini adalah pertemuan ke-70 dari kajian Fawaidul Fawaid. Ya, insyaallah kita teruskan pertemuan 71 di 2 pekan lagi ya. Jadi ingat-ingat tanggal 6 Agustus besok, pekan depan libur sementara karena ada yang mau nikah di sini ya. Jadi pada 2 pekan lagi insyaallah kita lanjutkan insyaallah. Pada kali ini kita mengawali musim ketiga kajian Fawaidul Fawaid dengan membahas surat Qaf. Kembali kita membahas Al-Quran. Pertama kita baca dulu terjemahannya. Kalau di buku cetakan terbaru itu halaman 156. Kalau cetakan lama halaman berapa? 162. Ya. Kandungan umum surat Qaf. Ya. Oke, di buku terbaru cetakan yang lebih baru 156. Banyak yang belum punya bukunya? Insyaallah punya suatu ketika ya. Insyaallah. Cetakan 2015. Baik, kandungan umum surat Qaf. Di dalam surat ini sudah terhimpun dasar-dasar keimanan. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan lagi penjelasan para ahli kalam, kaum teolog maupun para ahli logika, kaum rasionalis. Surat Qaf menjelaskan tempat bermula dan tempat kembali. Ya. Mabda yaitu tempat bermula, ma'ad tempat kembali, tentang tauhid, tentang kenabian, tentang iman kepada malaikat dan pengelompokan manusia ke dalam golongan yang celaka dan golongan yang beruntung, beserta sifat-sifat kedua golongan tersebut. Surat ini juga menjelaskan perihal sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kesuciannya. Sifat ini global, paragraf kedua global, kemudian ketiga berkaitan dengan tauhid. Sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga menerangkan tentang kewajiban untuk menyucikannya dari sifat-sifat celah dan cacat yang merupakan lawan dari sifat kesempurnaannya. Jadi Allah Ta'ala berlepas diri dari sifat, dari ketercelaan, dari kecacatan, dari kekurangan, dari aib. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat ini tentang 2 kiamat. Ya, jadi kiamat terbagi menjadi 2. Hafalkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dihafalkan. Juga tentang 2 alam. Ya, kiamat sughra itu apa? Hah? Kematian ya? Kematian. Kiamat kubranya apa? Ya nanti ketika kita bangkit, semua dibangkitkan ya. Juga tentang 2 alam. Nah, alam juga seperti kiamat, ada besar ada kecil. Alam akbar dan alam asghar.
Alam akbar yaitu akhirat. Dan itu tujuan kita insyaallah. Alhamdulillah. Dan alam asghar itu terkecil, dunia. Ya. Kenapa disebut alam? Apa arti alam? Alamah, tanda. Karena di alam disebut alam karena alam adalah tanda kekuasaan Allah. Seluruh alam, detail-detailnya semua tanda kekuasaan Allah. Ya. Ada juga alam akhirat. Apa arti akhirat? Terakhir. Ya. Yang namanya tujuan itu adalah akhir. Kemudian dunia, apa arti dunia? Bisa dua makna, imma artinya yang terdekat, imma artinya yang terendah. Ya. Jadi dunia itu dekat. Maksudnya dekat apa? Jarak antara awal dan akhir dekat. Maksudnya antara awal kehidupan kita ya sampai kita mati itu berapa? Yang Rasulullah SAW sabdakan itu normalnya 60 gitu kan. Ya bentar lagi 60 70 itu udah ambang-ambang itu. Ya. Baik, kemudian selain itu surat ini pun menerangkan proses penciptaan manusia. Ya, 1, kematiannya, 2, kebangkitannya kembali, 3, serta kondisinya ketika ia mati, 4, dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat. Kondisi ketika ia mati di mana? Di alam apa namanya? Alam barzakh. Pada hari dibangkitkan alam akhirat. Lebih lanjut dipaparkan mengenai pengetahuan Allah terhadap diri manusia dari segala sisi kehidupannya. Bahkan dia mengetahui bisikan-bisikan hati. Diterangkan pula di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat pencatat amal untuk mencatat setiap ucapan yang dikatakan hambanya agar pada hari kiamat kelak ia mendapatkan balasan yang setimpal. Pada hari itulah setiap orang akan digiring malaikat oleh malaikat penggiring untuk menghadap Allah bersama malaikat yang bertugas sebagai saksi. Setelah menghadapkan manusia kepada Rabb-nya, malaikat penggiring pun berkata sebagaimana disebutkan dalam surat ini, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Seolah-olah malaikat tersebut hendak berkata, inilah orang yang engkau perintahkan aku untuk mengantarkannya, dan kini ia telah kuhadapan padamu. Bisa jadi ini malaikat yang ada pada kita sekarang. Maksudnya yang mencatat amal kita, yang kelak akan melaporkan kepada Allah hasil amalan kita baik atau buruk. Setelah seluruh manusia dihadapkan kepadanya, malaikat itu pun diberikan tugas sebagaimana firman Allah pada ayat selanjutnya, alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid. Alqiya, di sini alqiya pakai alif tuh. Berarti dua malaikat. Kalian berdua lemparkanlah oleh kalian berdua wahai dua malaikat ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Nauzubillahi min jahannam. Kondisi demikian sama halnya dengan seorang penjahat yang dihadapkan kepada penguasa. Sesudah petugas yang menangkapnya melapor, aku telah menghadapkan fulan kepadamu. Penguasa itu lantas berseru, pergilah kalian dan masukkan orang ini ke penjara. Berilah ia hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Ya. Kita telah melampaui sebelum kajian ini permasalahan di surat Qaf juga. Sekarang kandungan umum surat Qaf. Pada 2 pekan lagi kita juga masih akan membahas surat Qaf juga. Dan seterusnya masih sampai masih banyak ya. Ya, kira-kira masih 10 pertemuan lagi insyaallah surat Qaf terus ya. Bisa enggak kira-kira 10 minggu itu kita hafal surat Qaf? Bisa enggak tahu? 10 minggu ya? Bisa. Alway bisa? Bisa Alway. 10 minggu hafal surat Qaf bisa? Bisa. Insyaallah. Baik, kita baca Arabiknya dan kita terjemahkan, kemudian kita jelaskan yang layak jelaskan. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa qad jama'at hadhihi suratu min usulil imani ma yakfi
wa yashfi wa yughni an kalami ahli al-kalami wa ma'quli ahli al-ma'qul. Wa qad jama'at, dan telah mengumpulkan. Apa yang telah mengumpulkan? Hadis surah. Surat ini, yaitu surat Qaf, telah menjamak, telah mengkompilasikan, telah menggabungkan, telah mengumpulkan apa? Min, di antara usulil iman, asas-asas keimanan. Ya. Jadi surat Qaf ini turun di mana? Makkah atau Madinah? Makkiyah. Kalau dari komposisinya jelas sekali. Usulul iman, asas-asas iman. Yang mana kompilasi dan kandungan dalam surat Qaf yakfi, mencukupi, sudah cukup. Wa yashfi, yashfi artinya menyembuhkan. Maksudnya menyembuhkan kelaparan akan pengetahuan. Kalau di sini ya udah cukup, nggak diterjemahin ya, diringkas terjemahannya. Udah mencukupilah yang di surat Qaf ini, menyembuhkan dari kejahilan. Wa yughni an, yughni an itu tidak butuh lagi dari kalami ahli kalam, kalami ahli kalam. Jadi asas-asas iman, tema asas iman yang dibahas dalam surat Qaf ini udah cukup, udah menyembuhkan kejahilan dan tidak lagi membutuhkan omongan ahli kalam. Ahli kalam itu apa? Siapa mereka? Ahli kalam kalau diterima di sini kaum teolog, yaitu orang-orang yang membahas tentang akidah, teologi, tapi dengan metodologi barat, filsafat, ya, atau wa ma'quli ahli ma'qul, atau kita juga tidak membutuhkan lagi rasionya para kaum rasionalis yang mereka membahas tentang akidah hanya dengan nalar. Sekarang orang-orang liberalisme, orang-orang liberalis, mereka itu masuk ke ahli kalam atau ahli ma'qul? Enggak, dua-duanya. Pertama karena mereka ngomongnya enggak benar. Kedua, enggak berakal. Ya. Tapi mereka dua-duanya gabungkan ini. Apa sebab disebut ahli kalam? Gini, ahli kalam, sebab munculnya penamaan ahli kalam itu berawal dari penamaan suatu ilmu bernama ilmu kalam. Ya. Jadi ada ilmu kalam, disebutnya ilmu kalam. Ini dibuat oleh mereka ini, orang-orang filsafat. Dan mereka yang juga mengikuti baik sedikit atau banyak teologi Jahmiyah yang menafikan asma Allah, sifat-sifatnya. Kemudian nanti banyak cabangnya. Nah, ilmu akidah itu ada beragam macam nama. Ya, akidah, ilmu akidah ini ada banyak nama. Ada nama yang valid, ada nama yang invalid. Di antara nama-nama yang valid, yaitu yang layak disebut sebagai ilmu akidah di namanya ini, ilmu akidah benar, ilmu tauhid benar. Kemudian usuluddin, benar gak? Akidah itu usuluddin benar. Walaupun kadang-kadang nama usuluddin ini dimanfaatkan dengan tidak benar. Kemudian ada namanya as-sunnah. Ya. Jadi as-sunnah al-aqidah atau tauhid. Itu as-sunnah. Itu benar enggak penamaan itu? Itu penamaan salaf, penamaan kaum mutaakhirin dari ulama kita. Ya. Al-Khallal pada kitab as-sunnah. Ya. Kemudian Al-Baghawi punya kitab Syarah Sunnah, itu apa? Itu bukan kitab akidah itu. Itu kitab hadis, fikih. Lebih ke fikih, Syarah Sunnah. Ya.
Dan banyak dari kitab lain Syarhus Sunnah seperti Al-Barbahari, Al-Hanbali. Itu akidah, itu manhaj. Ya. Baik. Ada penamaan lain, tapi nama ini invalid untuk disebut akidah. Seperti ilmul kalam. Ya, akidah sama dengan ilmul kalam. Ilmu kalam. Tapi kenapa kok mereka menyebut atau disebut akidah itu disebut ilmu kalam? Banyak sebab. Tafsiran para ulama mengapa. Di antaranya kata para ulama karena asal dari pembahasan atau kita tahu dalam masalah akidah, Pak. Dalam masalah akidah itu pangkal atau titik tengkar mengapa kok pada bertengkar masalah akidah itu semua berawal dari permasalahan asma wa sifat. Awalnya gitu. Nanti menjalar kemana-mana itu. Makanya bab asma wa sifat itu sebenarnya luas banget itu. Maksudnya dari firqah-firqahnya itu banyak sekali. Nah, dan yang paling awal dari permasalahan sifat yang dibicarakan dan masih akan selalu ramai adalah permasalahan kalam. Kalamnya siapa? Kalamullah. Kalam Allah ini makhluk atau bukan? Itu makanya disebut ilmu kalam. Itu satu tafsiran mengapa disebut ilmu kalam. Ya. Ada juga yang menafsirkan mengapa disebut ilmu kalam. Karena orang-orang yang memprakarsai ilmu, yang menggeluti ilmu kalam ini adalah orang-orang yang banyak sekali kalamnya. Dan itu benar. Maksudnya kalamnya la yanfa'. Ya bisa jadi dua-duanya benar. Tapi penamaan ini untuk dinisbatkan kepada ilmu akidah salah. Enggak bisa. Ini hanyalah mereka-mereka aja ahli kalam. Ya, yang mana mereka mempermasalahkan sebagian nama Allah atau sebagian sifat Allah. Baik. Wa ma'quli ahli ma'qul. Kadang sebagian orang tidak disebut ahli kalam. Tetapi dia selalu memizankan perkara agama dengan nalarnya. Ini disebut ahli ma'qul. Ya. Dia enggak punya ilmu kalam. Enggak pakai ilmu kalam, enggak punya qawanin, undang-undang ilmu kalam. Dia enggak bermadzhab Asy'ari, maksudnya enggak resmi Asy'ari, enggak resmi Mu'tazili, enggak resmi Qadari. Tetapi ketika dia bicara agama, enggak bicara dengan dalil dan nas. Kalaupun bicara dengan dalil atau nas, dia menafsirkan semau akal dia. Ini ahli ma'qul. Ya. Maksudnya di sini ahli ma'qul ini bukan keterpujian, bukan. Ini justru menunjukkan safahah, kebodohan dia. Baik, jadi kita enggak membutuhkan ocehan ahli kalam dan kita enggak membutuhkan nalarnya orang-orang yang hanya bicara pakai menurut saya. Ya. Di surat Qaf sudah cukup. Baik. Fa innaha sesungguhnya kata kita baca dulu paragraf kedua. Fa innaha tadammanat taqrir al-mabda'i فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء atau bisa juga وأوصاف haula'i wa haula. Tadi wan qisama bisa. Kita ulang dan terjemahkan. Fa innaha sesungguhnya dia ha di sini dhamir kata ganti kembali ke surat Qaf. Sesungguhnya surat Qaf tadammanat apa artinya tadammanat? Mengapain? Kalau diterjemahkan apa ngapain? Oh, diterjemahkan menjelaskan, bukan, artinya bukan menjelaskan, tapi mengandung. Ya. Surat Qaf mengandung apa yang terkandung dalam surat Qaf. Maka antum tak pahami ada bahasa Indonesia domain. Domain itu jaminan, jamin, domain, kandungan.
mengandung apa? Taqrirul mabda. Taqrir penetapan. Mengandung di dalam surat ya Aqaf ya. Ya. Ada 3 hal global. Pertama taqrir, kedua inqisam, ketiga awsaf. Paham? Kalau dilihat di sini, taqrir penetapan apa yang ditetapkan, kan? Apa yang ditetapkan. Kemudian inqisam an-nas, itu yang kedua. Ketiga awsaf, sifat-sifat orang-orang ini. Oke? Bisa paham nggak di sini? Kalau ada kertasnya paham itu. Yang nggak kebagian, ya insyaallah suatu saat. Ya, tapi udah terlanjur. Taqrir artinya apa? Penetapan. Apa yang ditetapkan dalam surat Al-Qaf? Surat Qaf. Al-Mabda. Al-Mabda awal-awal penciptaan kita, kan? Coba kalau misalnya di surat Qaf ya. Misalnya di ayat 16, walaqad khalaqnal insan. Diingatkan tuh. Kami telah menciptakan manusia. Ya. Dan juga di awal-awal suratnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami membangun langit, ya, kami membentangkan bumi. Itu mabda itu. Mabda ini maksudnya apa mabda di sini? Ya, berawal semua Allah yang menciptakan, gitu loh. Ingat itu. Itu mabda. Mabda itu permulaan dari apapun. Wal ma'ad. Ma'ad yaitu tempat. Jadi ma'ad ini bisa isim zaman, bisa isim makan. Apa arti isim zaman? Menyatakan tentang waktu, atau isim makan menyatakan tentang tempat. Berarti ma'ad ini bisa bermakna tempat kembali, bisa bermakna waktu kembali. Ya, yaitu hari kiamat. Kalau misalnya ma'ad ini antum artikan waktu kembali kepada Allah, berarti ma'ad ini artinya hari kiamat atau kematian. Kalau misalnya ma'ad ini antum artikan tempat kembali, berarti ma'ad ini imma surga imma neraka. Gitu kan? Jadi pertama surat Qaf menetapkan awal mula penciptaan dan akhirnya kita mau kemana. Gitu. Ya. Indah sekali itu. Ya. Makanya di ayat 19 wajaat sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut. Kenapa dibilang sakroh itu apa? Sakroh bukan sukar gula, bukan, tapi sakroh ini artinya mabuk. Ya, orang yang mau mati itu mabuk dulu dia. Mabuk dalam artinya apa? Bukan mabuk pengen muntah, bukan. Tapi dia tuh enggak linglung, enggak jelas dia di dua alam ini, antara mau di dunia, masih di dunia atau ke alam barzakh. Jadi udah linglung dah. Nah, dengan sebenar-benarnya dzalika ma kunta minhu ta'id. Itulah sakratul maut, yang maut itu yang kalian selalu lari darinya. Ya. Wa tauhid. Nah, dan juga menetapkan tentang tauhid banyak sekali. Kalau disebutkan dari mulai ayat ke-6 itu sudah mulai penetapan tentang tauhid. Ayat 6, 7, 8, afwan. 6 itu tauhid rububiyah, 7 tauhid rububiyah, 8 tauhid uluhiyah, 9 tauhid rububiyah, 10, 11 tauhid rububiyah dan ada uluhiyah juga, ya. 12, 13, 14 sejarah. Gitu kan? Nah. Wan nubuwah, dan tentang kenabian. Ayat berapa tentang kenabian? Mulai ayat 12. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rass wa thamud. Tentang kenabian demi kenabian. Wal iman bil malaikah. Kapan mulai iman dengan malaikat? Dibahasnya mulai ayat berapa? Mulai ayat 16.
16 sampai 21. Ya. 16 walaqad khalaqnal insan. Lihat. Walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia. Yang menciptakan di sini Allah saja bukan? Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan dalam dirinya, ya. Sehingga mengetahui Allah saja atau ada malaikat yang mengetahui? Loh, ada enggak malaikat yang mengetahui? Hah? Waswasatun nafs. Baik. Jin, setan bisa tahu enggak waswasnya manusia? Tahu enggak? Ya bisa membaca kan? Iya kan, tahu kan manusia ini dia lagi galau, dia lagi mikirin apa, tahu kan? Itu jin. Malaikat juga bisa mencatat, tahu. Niat baik misalnya, antum dicatat 1 pahala kan? Iya, yang catat siapa? Ya Allah Ta'ala yang menugaskan malaikat. Berarti di sini na'lamu di sini Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya. Oke? Maka mulai di sini beriman kepada malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Tapi kalau misalnya malaikat ini tahu tentang waswasi kita itu untuk siap-siap mencatatnya, bukan karena memang punya kekuasaan, bukan. Disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya daripada apa? Seurat lehernya. Loh, maksudnya apa ini? Ini ya, syubhat ini. Antum jawabnya gimana? Antum ditanya Allah di mana? Allah lebih dekat daripada urat leher. Gimana jawabnya? Nahnu di sini apa di sini? Tapi Allah itu maha dekat enggak? Tapi Allah di mana? Di atas arsy. Tapi dia maha dekat enggak? Maha dekat. Tapi sekarang yang dimaksud di sini ini nahnu gini gimana? Ada beberapa pandangan ulama, penafsiran. Tapi wallahu alam di sini adalah malaikat. Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk dekat sama kita, dalam artian apa? Mencatat amal kita. Mulai dari 16 ini udah iman bil malaikat. 17 idh yatalaqal mutalaqiyani 'an yamin wa 'an shimali qa'id. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, duduk kanan dan duduk kiri. Berarti kita ada berapa malaikat? 2. Setiap diri kita atau cuman anak doang? Setiap diri kita. Antum juga ada berarti. Antuna juga ada. Alhamdulillah. Apa cuma 2? Atau enggak ada yang lain? Yang antum tahu cuma 2. Emang antum melihat? Ada keterangannya di sini, ya Allah. Subhanallah. Coba dibuka. Aina. Ada ayat yang menunjukkan di surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat, ayat berapa itu? Ayat 11. Ar-Ra'd. Bagi manusia setiap diri kita ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, mu'aqibat. Mu'aqib itu, kalau iqab itu kan artinya bergiliran. Iqab itu setelah, nanti ada lagi setelah, nanti ada lagi setelah. Jadi bergiliran min baini yadaihi, depan, baini yadaihi, ya. Wa min khalfihi, di belakang. Baik. Berarti ada berapa malaikat? 4. Alhamdulillah. Malaikat ada 4. Daily life-nya ya. Ada 4. Setannya ada berapa? Setannya enggak tahu berapa. Tapi ini yang di nasnya seperti ini, alhamdulillah. Kan kita tahu bahwasanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada penjaganya dari malaikat. Kita tuh ada penjaga dari malaikat. Tapi penjaga malaikat itu bukan karena malaikat itu bisa menjaga, tapi Allah lah yang menyuruh menjaga kita. Nah, kalau misalnya Allah nyuruh, los, udah dilosin aja, ya los juga.
Itu Allah yang mengatur gitu. Malaikat itu pun Allah yang mengatur. Nah, ketika di surat Ar-Ra'd disebut lahum mu'aqibat, berarti malaikat yang menjaga depan dan belakang kita ini bukan malaikat yang tetap. Silih berganti. Maksudnya nanti entah yang mana lagi entah berganti. Dijaga sama Allah. Dijaga sama malaikat dengan izin Allah. Yang tetap itu adalah yang mencatat amal kita. Nah, begitu ya. Nah, tapi kan kita tahu ada malaikat menjaga kita. Boleh nggak kita minta sama malaikat? Syirik nggak? Syirik. Nah gitu bedanya. Nah, saya tak cari dulu. Tadi sambil. Kemudian ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, setiap lafal kita itu dicatat. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Nah, sekarang malaikat yang nyebut nyawa lain lagi ya? Lain lagi. Tapi dalam hadis riwayat Ahmad ada malaikat datang sebelum malaikat maut datang, ada entah Allah, lupa satu atau dua, datang malaikat itu membawa kafan. Ini beda lagi malaikatnya. Ya, jadi malaikatnya bawa kafan. Ya, dan bawa parfum. Kalau misalnya kita beriman. Itu beda lagi malaikatnya. Habis itu datang malaikatul maut mencabut. Baru dicabut direbut sama malaikat yang bawa kafan tadi, dibawa ke langit. Itu. Jadi berapa malaikat sebenarnya yang memproses? Itu belum yang pas kita masih di rahim ibu. Ya. Dan belum malaikat lain yang ketika kita sholat. Belum malaikat lain yang ketika kita baca Quran mereka kumpul. Belum malaikat yang lain yang wallahu alam berkumpul di majlis taklim. Siapa tahu di antara antum bukan manusia. Pura-pura jadi malaikat. Jadi berapa banyak malaikat itu? Wallahu alam. Subhanallah ya. Banyak sekali. Baik. Di sini diingatkan di sini oleh Allah, malaikat-malaikat ini mereka punya tugas. Tahu kamu ngapain. Tahu kamu ngomong apa. Nanti kalau kamu mati mereka punya tugas. Ya, itu malaikat yang bertugas buat siapa? Buat jiwa-jiwa kita masing-masing. Belum malaikat yang tugas buat hujan, awan, tumbuhan, bulan, bintang, matahari dan seterusnya. Subhanallah. Belum malaikat yang bertugas menjaga atau mengangkat arsy. Belum malaikat yang bertugas untuk bersalat kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari 70.000. Yang tak pernah lagi 70.000 setelah keluar enggak pernah balik lagi. Nah, banyak ya. Baik. Itu tadi yang pertama tentang takrir. Apa yang ditetapkan? Awal kita, akhir kita, tauhid, kenabian, iman dengan malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, domain dalam khaf, inqisaman nasi ila halikin syaqiyyin wa faizin sa'idin. Inqisam, apa artinya inqisam? Apa artinya inqisam? Pembagian. Jadi qism itu artinya pembagian. Bisa juga qism artinya seksi. Section. Bukan yang itu. Section. Misalnya qismu ad-diyafah, seksi penerima tamu misalnya. Section, bagian, ya kan? Nah, pembagian manusia ila halikin syaqi. Halik hancur, syaqi sengsara. Wa faizin sa'id, dan yang faiz sukses, menang, sa'id bahagia. Bahagia berasal dari bahasa Arab bahjah. Itu dua macam manusia, yang hancur dan yang sukses. Ya, ada di situ nanti antum ditelaah di surat. Wa awsafa haula'i wa haula, dan pensifatan haula mereka yang hancur dan mereka yang sukses. Yang hancur gimana tuh? Alhamdulillah. Ada yang mengerikan di sini. Antum tahu kalau misalnya ya di sini kan
Kalau orang berteman sama orang-orang yang sama-sama hancurnya berkata nih, qala qarinuhu, yang menyertai dia berkata pula, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Bisa jadi ini yang berkata adalah apa? Jin, qarin. Kan emang setan kayak gitu. Ya. Antum kalau misalnya nanti pernah mungkin ngeruqyah atau ketemu jin, bukan ketemu langsung tapi masuk ke tubuh orang, bukan saya, ini jangan saya. Manusia ini selalu nyalain setan, nyalain jin. Yang saya kan manusia itu sendiri. Ya benar juga sih emang dia. Benar sih emang. Lagi yang apa yang ikut setan gitu kan? Yang sama manusia juga. Jadi setan nggak boleh salahin, berlepas diri, gitu loh. Emang kayak gitu dia sifatnya. Nah, begitu juga nanti di akhirat di surat Al-Hasyr antum lihat. Ya, di surat Al-Hasyr apa kata mereka? Hah? Gimana? Inni bari'um minka. Hah? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kapan ngomongnya? Pas sudah menjalankan neraka itu. Apa kata mereka? Kata syaitan itu, kama tadi syaitan, sebagaimana perkataan syaitan. Idz qala lil insani kfur. Pas di dunia ngomong ke manusia, ukfur, kufurlah kamu. Falamma kafara, pas dia udah kufur, udah mati, qala inni bari'um mink. Inni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu wahai orang kafir. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut sama Allah Rabb semesta alam. Itu kapan? Nanti dia nanti dihisab nanti. Tapi apa kata Allah? Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Akibat buat keduanya, buat jin qarinnya dan buat orang yang mengikuti jin itu, udah kekal di neraka karena apa? Kufur. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Jadi begitu memang mereka orang. Jadi al-akhillah, orang-orang yang saling berkasih di akhirat nanti itu saling memusuhi semuanya kecuali yang saling berkasih dalam keimanan. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat di surat Al-Ahqaf, perbuatan syirik yang ditularkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika di hasyar dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat, mereka itu orang-orang kafir sama-sama orang fasik itu saling memusuhi, saling melaknat satu sama lain. Yang muridnya itu melaknat gurunya. Ini dulu nih yang ngajarin saya tenaga dalam nih Ustaz. Ustaz. Ya Syekh, ya Syekh. Ya Allah, ini yang dulu ngajarin saya tenaga dalam. Yang dulu yang ngisi saya itu, dia itu. Ya Allah, berikan dia azab yang lebih pedih, lebih ganda lagi daripada azab buat saya. Ya gurunya berkira, enak aja lu pas udah gini lu bilang kayak gini. Allah Subhanahu wa taala udah la takhtasimu ladayya. Ini kan di surat Qaf Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hujah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala la takhtasimu ladayya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Dimarahin sama Allah. Ya, debat mereka ini. Itu orang-orang jahat debat nanti. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan dan ancaman kepada kalian. Kalian enggak mengindahkan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Keputusan sudah tidak bisa diubah kata Allah. Aku sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Kalian aja yang zalim. Yang mengerikannya, yauma naqulu li jahannam. Di hari itu kami katakan kepada neraka, naudzubillah, halim tarat, wes keba, udah penuh, wahai neraka, kamu udah penuh belum? Apa kata neraka? Wa taqul hal min mazid? Menjawab, masih ada tambahan ya Allah. Jadi berharap ada lagi yang masuk, naudzubillah. Ya. Nah, kemudian disebutkan sifat-sifat orang-orang yang bakal masuk surga nih. Ya. Awwabin hafiz, kembali kepada Allah dan memelihara peraturan-peraturan Allah. Man khasyiyar rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang masuk dalam kategori wa awsaf haula wa haula. Sifat-sifatnya ini dan ini. Golongan ini dan golongan itu. Baik.
Kita sepertinya hanya mampu membahas 2 paragraf aja untuk hari ini, ya. Jadi memang antara ekspektasi dengan realita itu tidak sesuai. Pengennya itu salaman ini, cuma memang nggak mungkin Anda cuma di sini baca nerjemahin antum nggak bakal suka, maksudnya nggak enak. Kalau gitu bisa nerjemahin pakai kamus saja. Ya, tapi itu perlu dengan sedikit ta'liq atau syarah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada 2 minggu ke depan, tanggal 13 ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum datang tolong kasih tahu. Dan mungkin ini ada HP-nya udah dicatat. Jadi minta izin nanti buat yang punya WhatsApp dimasukin ke grup WhatsApp. Buat info aja kalau misalnya ada sesuatu ya. Enggak apa-apa, bisa direlakan nomornya masukin ke grup, enggak apa-apa. Enggak, grupnya enggak buat macam-macam, cuman buat info-info aja. Ya, insyaallah bagi yang punya WhatsApp nanti masukin ke grup WhatsApp ya. Adminnya teman-teman. Ya, jazakumullah khairan atas kedatangan antum, dan ana berharap, sangat-sangat berharap teman-teman yang baru datang kalau memang menemukan ini insyaallah bermanfaat, ana sangat berharap antum terus ikutan. Tapi itu hak antum untuk mau ikutan atau tidak, kita persilahkan, dan semoga bermanfaat untuk kedepannya insyaallah taala. Apa yang akan kita bahas selalu seperti ini ya, selalu akan ada paper seperti ini di setiap pekan insyaallah taala dengan format kajian seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Yang mengajak teman-temannya dipersilakan. Ya, jazakumullah khair, mudah-mudahan berlipat pahalanya. Ya, terima kasih atas kedatangan antum dan antuna sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.